Hidup Bung Karno! Hidup Bung Karno! Indonesia terdiri dari banyak budaya, bahasa, adat istiadat, agama. Jadi atas dasar apa kita bisa menyatukan mereka dalam satu nation? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di kelas PPKN dengan materi proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya, yang perlu kita pahami adalah dasar negara itu merupakan fondasi yang kokoh bagi berdirinya suatu negara. Dan Indonesia pun memiliki sebuah dasar negara, yakni Pancasila. Selanjutnya yang akan dibahas adalah sejarah bagaimana Pancasila itu lahir. Tetap saksikan video ini sampai habis. Check it out. Sejarah ideologi Pancasila tidak lepas dari sejarah awal datangnya Jepang ke Indonesia pada tahun 1942. Pada saat itu, Belanda sudah menyerah kepada sekutu. Dan Jepang datang ke Indonesia dengan semboyan 3A. Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Pada saat itu, Jenderal Kunaiki Kaiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia, sehingga dibentuklah BPUPKI, atau yang sering disebut Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan dua wakilnya, yaitu Suroso dan Ichibangase Yoshio, dengan tugas utamanya untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dr. Rajiman Widyodiningrat menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara, sehingga pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945, BPUPKI melakukan sidang yang pertama dengan menghasilkan dasar negara dan rancangan undang-undang dasar. Berikut adalah tokoh yang memberikan usulan dasar negara: Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Istilah Pancasila diambil dari kitab Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca. Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia kecil yang pada nantinya akan menjadi Panitia 9. Mereka adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Raden Abi Kusno Cokro Suyoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Mr. Ahmad Subarjo. Beliau-beliaulah yang telah menghasilkan suatu kesepakatan yang disebut Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta terdapat rumusan dasar negara. Dan inilah Piagam Jakarta yang di dalamnya terdapat dasar negara Indonesia. Namun terjadi protes oleh wakil-wakil Protestan dan Katolik. Sebab pada sila pertama disebutkan isinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan tersebut dianggap hanya memihak satu golongan saja, sehingga atas usulan Muhammad Hatta, sila tersebut diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa.
Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu. Hal ini dilatar belakangi oleh kekalahan Amerika Serikat terhadap Jepang di Pearl Harbor di Hawaii pada tahun 1941. Dan pada tanggal 7 Agustus, Jepang membubarkan BPUPKI dan menggantikannya dengan PPKI. PPKI atau yang sering disebut sebagai Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai. Selang beberapa hari, yakni tanggal 9 Agustus, kota Nagasaki dibom kembali oleh sekutu. Akhirnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Hal itu diketahui oleh Sultan Syahrir dan mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, golongan tua menolak, sehingga terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, yakni penculikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk diasingkan sementara. Pada tanggal 16 Agustus, beliau dijemput kembali dan dibawa ke rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan bersama Ahmad Subarjo dan golongan muda lainnya. Akhirnya, teks proklamasi telah siap dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dan naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi kemerdekaan dilakukan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 di kediaman IR Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati dan dikibarkan oleh Latif Hendraningrat dan Suhud. Setelah proklamasi, PPKI menjalankan tugasnya dengan mengadakan sidang pertama dan menghasilkan: pertama, mengesahkan undang-undang; kedua, mengangkat Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden; ketiga, membentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Dan inilah rancangan dasar negara yang disahkan dan kita pakai hingga saat ini. 5 sila Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang perlu kita ketahui bahwa tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,